Perkenalkan, nama saya Emilio Avara Kakrisenda dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Astri. Bisa diperkenalkan? Nama saya Teresia Epidiastri. Orang-orang panggil saya Bu Astri. Saya pemilik warung Daas Cafe yang ada di Pujokusuman. Ada di IG, Instagramnya @warungdaas. Pertanyaan yang pertama, bagaimana usaha dan proses untuk mendapatkan pekerjaan saat ini? Prosesnya panjang dan banyak jatuh bangunnya. Saya mulai usaha itu dari 2014 akhir. Itu memang mulai berdiri itu warung Daas Cafe ini jatuh bangun, banyak sandungannya. Yang penting tetap fokus, tetap berusaha, tetap dijalankan usahanya. Itu aja, jangan pernah menyerah, fokus pokoknya. Dan yang kedua, apa saja yang membuat semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan saat ini? Yang menjadikan kuat, yang utama Tuhan pasti. Yang kedua anak-anak. Itu karena saya single parent ya, jadi anak-anak cuma punya saya. Jadi itu benar-benar menjadi kekuatan terbesar dari saya untuk terus berusaha untuk hidup ketiga anak saya. Terus yang ketiga, jam kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, warung Daas sendiri kan ada beberapa usaha ya. Ada yang di Pujokusuman ini yang pertama kali berdiri, itu warung Daas itu bukanya dari jam 6 sore sampai jam 11 malam. Kemudian ada lagi Daas Boba, itu ada di Gerai Indomaret Ki Ageng Pemanahan di selatan Rumah Sakit Wiro Saban. Itu jam operasionalnya jam 11 siang sampai jam 8 malam. Tapi kadang sebelum jam itu kalau sudah tutup atau udah mulai agak sepi gitu, kadang karyawan saya memang saya suruh tutup. Terus jadi melihat situasi dan kondisi aja. Kemudian ada juga di Lipo Mall, itu di lantai upper ground, itu di Jajanan Matraman. Jam operasionalnya sesuai jam Lipo Mall. Seperti itu. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang dilakukan selama bekerja? Kegiatan yang dilakukan karena konsepnya warung yang di sini, jadi ya berjualan gitu ya. Terus karyawan mempersiapkan yang memang dijual, makanan, minuman, kemudian membersihkan ruangan-ruangan dan lain-lain, kemudian mempersiapkan kebutuhannya, restock stok opnam barang-barang yang dibutuhkan, bahan-bahan mentah, bahan-bahan baku dan lain-lain itu. Kemudian saya sendiri lebih ke pengawasan. Hal apa saja yang perlu disiapkan dalam bekerja? Yang perlu dipersiapkan, mental itu pasti. Nah, karena pesaing itu banyak dan dunia usaha itu kadang terlalu keras, saling menjatuhkan. Ya seperti itu, mental harus siap, kemudian tahan banting, kemudian tidak putus asa. Terus, kendala apa yang pernah dialami dan bagaimana solusinya? Kendala yang pernah dialami banyak banget. Banyak banget, mulai dari bahan baku yang harganya berubah, naik terus. Kemudian alam, karena saya satu lagi, saya kan juga punya produk kemasan ya, keripik kulit ikan kakap. Itu yang paling sulit diatasi karena saya bergantung dengan bahan dari alam. Jadi saat nelayan itu tidak melaut atau cuaca buruk, mereka tidak bisa menghasilkan ikan, ya itu sangat berefek untuk usaha saya karena saya tidak bisa mendapatkan bahan baku. Jadi cara mengatasinya, mempersiapkan lebih awal untuk yang khusus keripik kulit ikan kakap ya. Jadi harus punya beberapa supplier, punya beberapa koneksi, beberapa link yang bisa mengakses bahan mentah itu tadi. Kemudian untuk mensiasati bahan-bahan baku yang naik harganya, ya pinter-pinternya kita mengatur aja sih. Kalau itu trial and error, jadi berjalan waktu pasti
seorang pengusaha, orang yang bergelut di bidang usaha itu pasti bisa memahami, mengatasi, kemudian menyelesaikan itu. Terus pesan dan harapan bagi generasi muda untuk menghadapi dunia kerja. Satu, harus tahu passionnya, keinginannya, itu senang apa sih, di bidang apa gitu. Jadi setelah tahu itu, kalau memang bekerja sesuai dengan minat, sesuai dengan passion, itu pasti enak menjalaninya. Satu itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyerah. Pokoknya saat jatuh itu pasti, karena tidak mungkin jalan saat bekerja, jalan saat berusaha itu mulus terus, itu tidak mungkin. Pasti banyak rintangan, jadi itu harus putus asa. Jangan pernah putus asa, harus kuat, harus tahan banting, dan satu lagi, fokus pada usaha yang ditekuninya dalam tiap pekerjaan apapun yang sesuai passionnya tadi. Jadi cintai pekerjaan, pekerjaan akan mencintai, dan pasti jalan lancar. Seperti itu, Mas. Terima kasih Bu Astri atas waktunya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.